Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Nur Anissa dari kelas A Manajemen Aset. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang ini diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenisnya. Sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau barang yang diperoleh kembali dari hasil investasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Tujuan pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama, menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, menciptakan pengelola barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelola barang milik daerah, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, menciptakan efisien dan efektivitas pengguna barang milik daerah, memberikan pedoman dalam penyusunan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah. Selanjutnya ada memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah serta memberikan jaminan atau kepastian hukum pengelola barang milik daerah. Selanjutnya, memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah, pengamanan barang milik daerah, dan yang terakhir, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta kesediaan barang milik daerah yang ada, dengan maksud barang milik daerah yang ada pada pengelolaan barang atau pengguna barang. Perencanaan barang milik daerah ini harus dapat mencerminkan kebutuhan real barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparansi, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan yang dimaksud ini adalah laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan. Selanjutnya ada penggunaan. Penggunaan barang milik daerah meliputi penetapan status penggunaan barang milik daerah, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah, dan penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Selanjutnya ada pemanfaatan. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan Bupati untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasa pengelola barang dan penggunaan barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum yang dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya ada pengamanan dan pemeliharaan. Pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan yang dimaksud ini yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum.
Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahan ini dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh bupati. Penilaian ini dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Selanjutnya ada pemindah tanganan. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindah tangankan. Pemindah tanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan moda pemerintah daerah. Selanjutnya ada pemusnahan. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindah tangankan, serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan bupati untuk barang milik daerah pada pengguna barang. Pelaksanaan pemusnahan ini dilakukan dalam berita acara dan dilaporkan kepada bupati. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna. Dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Penghapusan dari daftar barang pengolah dilakukan dalam hal barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengolah barang. Penghapusan dari daftar barang milik daerah ini dilakukan dalam hal terjadi penghapusan yang disebabkan karena pemindah tanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang serta pemusnahan itu. Yang ke-10 ada penatausahaan. Dalam penatausahaan, pengolah barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam barang pengolah menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Yang terakhir ada pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian pengolahan barang milik daerah ini dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban atau pengolah barang melalui pemantauan dan investigasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.